Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahaya Kuncoro dari program studi PGSD Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, yaitu berjudul Pengaruh Flipped Classroom berbasis video pembelajaran terhadap pemahaman siswa di sekolah dasar, yang dimana proposal ini terbagi menjadi beberapa bab. Bab yang pertama yaitu membahas latar belakang, bab yang kedua membahas kajian teoritis, dan bab yang ketiga membahas tentang metode penelitian. Baik, pada pembahasan yang pertama ialah mengenai latar belakang, yaitu pada umumnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan di sekolah pada abad 21 ini tengah menggunakan teknologi yang berkembang sangat pesat, yang dimana mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti halnya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan juga pendidikan dalam sekolah dasar. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mengatasi beberapa masalah yang selama ini dihadapi oleh pembelajaran tanpa teknologi komputer, sehingga guru sulit untuk menilai secara individual. Nah, di revolusi ini, penggunaan strategi belajar yang baik juga menjadi salah satu aspek eksternal yang dapat mempengaruhi siswa dalam pembelajaran. Salah satunya menggunakan strategi flipped classroom, yang dimana dapat dipahami sebagai proses pembalikan setting pembelajaran secara tradisional, yaitu siswa mendapatkan stimulus pertama di luar kelas untuk kemudian pada saat pertemuan di kelas, siswa melakukan banyak aktivitas asimilasi pengetahuan seperti pemecahan masalah, lalu diskusi, dan lain sebagainya. Hanya saja dalam flipped classroom, untuk tahapan pertama memprasyaratkan keberadaan sumber belajar yang bisa dipelajari secara bebas dari sumber-sumber belajar yang bisa dipelajari dan digunakan. Nah, dengan flipped classroom ini, siswa mendapatkan pembelajaran yang tidak hanya di dalam kelas, melainkan di luar kelas juga dapat mengakses atau mempelajari materi yang diberikan oleh guru untuk dapat belajar secara mandiri serta dapat mengulang pembelajaran tersebut dengan bantuan internet atau semacam video pembelajaran. Nah, selanjutnya dengan menggunakan video pembelajaran, siswa dapat lebih efektif dan menghemat waktu, serta siswa dilatih dengan mandiri dengan juga materi yang diberikan. Baik, selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang tidak siap untuk mendapatkan materi baru yang diberikan oleh pendidik menjadi penyebab kurangnya ketepatan waktu pembelajaran di kelas. Kurangnya waktu untuk menjelaskan materi sehingga siswa tidak bisa menyelesaikan kendala yang muncul pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, adanya siswa mendapat nilai di bawah KKM sebanyak 75% mengindikasi rendahnya hasil belajar dari siswa. Yang ketiga, kurangnya semangat belajar siswa karena metode pembelajaran yang monoton. Dan yang keempat, pemanfaatan fasilitas sumber belajar
yang kurang, seperti tidak menggunakan fasilitas berupa smartphone dan jaringan internet untuk mencari bahan belajar. Kemudian di sini terdapat pembatasan masalahnya, yaitu batasan masalah diperlukan agar penelitian dapat berjalan efektif, efisien, terarah, dan mudah dipahami. Penelitian ini mengkaji masalah mengenai rendahnya tingkat pemahaman siswa yang diakibatkan karena proses pembelajaran kurang efektif, yang dimana guru hanya memberikan materi saja sehingga kurang siapnya siswa menerima materi pembelajaran. Ya, selanjutnya terdapat rumusan masalahnya, yang dimana berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan. Maka, permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan, yaitu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran flipped classroom dengan menggunakan media interaktif video terhadap pemahaman pada siswa di sekolah dasar. Lalu, tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran flipped classroom menggunakan media interaktif video terhadap pemahaman konsep, yaitu pada siswa di sekolah dasar. Lalu, di sini ada manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagi siswa. Model pembelajaran flipped classroom ini diharapkan dapat meningkatkan aktivitas serta hasil belajar siswa melalui penggunaan model pembelajaran flipped classroom. Yang kedua, bagi guru, dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru bagi guru mengenai model-model pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satunya flipped classroom, dan meningkatkan kemampuan guru secara individu dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti, menambah wawasan peneliti mengenai model pembelajaran flipped classroom. Dan yang keempat, sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Baik, di sini terdapat ruang lingkup penelitian. Yang pertama ialah objek penelitian, yaitu pengaruh model pembelajaran flipped classroom berbasis video pembelajaran terhadap pemahaman siswa di sekolah dasar. Yang kedua, terdapat subjek penelitian, yang dimana peserta didik semester genap SDX tahun pelajaran 2022-2023. Yang ketiga, lokasi penelitian SDX. Yang keempat, waktu penelitian pada semester genap menggunakan materi IPS tahun pelajaran 2022-2023. Yang kelima, jenis penelitiannya yaitu penelitian kuantitatif. Selanjutnya ke bab 2, yang dimana sebuah kajian teori berisikan mengenai penelitian yang akan dibahas. Yang pertama ialah model pembelajaran. Model pembelajaran dapat diartikan yaitu pola pilihan. Artinya, para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikannya. Dalam model pembelajaran ini, guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah menjadi tahap-tahap kegiatan. Guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa.
Model fungsi pembelajaran adalah dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan informasi, ide, keterampilan, dan cara berpikir, juga mengekspresikan ide. Selain itu, model pembelajaran berfungsi pula sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para guru dalam merencanakan aktivitas belajar mengajar. Kemudian, model pembelajaran memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu, model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model berpikir induktif dirancang untuk mengembangkan proses berpikir induktif. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinetik dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam pelajaran mengarang. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan, yang itu urutan langkah-langkah pembelajaran, kemudian adanya prinsip-prinsip reaksi, lalu sistem sosial dan sistem pendukung. Nah, keempat bagian tersebut merupakan pedoman praktis bila guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Nah, yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran, yang dimana meliputi dampak pembelajaran dalam hasil belajar yang dapat diukur, lalu dampak pengiring, yaitu hasil belajar dalam jangka panjang, dan yang keenam, membuat persiapan mengajar atau desain instruksional dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Nah, lalu di sini saya ingin menggunakan model pembelajaran flipped classroom, yang dimana flipped classroom ini meminta siswa untuk mempelajari tugas yang berupa materi atau latihan soal melalui media digital atau video dan juga e-book. Menurut ahli Johnson, model pembelajaran flipped classroom adalah model yang diberikan oleh pendidik dengan cara memanfaatkan teknologi dengan menyediakan materi pembelajaran yang mendukung siswa dan dapat diakses secara online. Menurut Kusnandar Putra, flipped classroom adalah sebuah teknik pengajaran yang mengubah budaya pengajaran tradisional ke bentuk media. Flipped classroom memiliki konsep dasar bahwa apa yang dilakukan di kelas pada pembelajaran konvensional menjadi dilakukan di rumah, sedangkan pekerjaan rumah pada pembelajaran konvensional dilakukan di dalam kelas. Pada pembelajaran ini, siswa menonton video pembelajaran yang diberikan oleh guru di rumah untuk menemukan sendiri konsep materi pelajaran yang sesuai dengan pemahaman masing-masing. Lalu, pada saat di kelas, siswa memiliki waktu untuk mengerjakan tugas, latihan soal, maupun proyek, ataupun diskusi pada materi yang diberikan di dalam video tersebut. Sehingga siswa tidak hanya mendapat pembelajaran di dalam kelas saja, namun di luar kelas juga siswa mendapatkan akses untuk melihat materi yang diberikan oleh guru secara berulang-ulang. Lalu, langkah-langkah dalam flipped classroom ini ada 4 fase, yaitu yang fase pertama, fase 0, yaitu siswa melihat sendiri video di rumah. Sebelum bertatap muka, siswa belajar mandiri di rumah mengenai materi untuk pertemuan berikutnya.
dengan menonton video pembelajaran karya guru itu sendiri ataupun video pembelajaran dari hasil upload orang lain. Yang kedua, fase 1. Datang ke kelas untuk melakukan kegiatan dan mengerjakan tugas yang berkaitan pada pembelajaran di kelas. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok heterogen untuk mengerjakan tugas yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Fase yang kedua, menerapkan kemampuan siswa dalam proyek atau simulasi lain di dalam kelas. Peran tersebut pada saat kegiatan belajar berlangsung adalah memfasilitasi berlangsungnya diskusi dengan metode seperti pada metode cooperative learning. Di samping itu, guru juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan soal dari materi tersebut. Sedangkan yang dimaksud proyek pada model pembelajaran ini adalah lembar kegiatan yang dikerjakan oleh siswa untuk menerapkan kemampuannya. Fase yang ketiga yaitu mengukur pemahaman siswa yang dilakukan di kelas pada akhir materi pelajaran. Selanjutnya, model flipped classroom memiliki keuntungan, yaitu siswa dapat mengulang-ulang video tersebut sehingga benar-benar memahami materinya. Yang kedua, siswa dapat mengakses video tersebut dari manapun sesuai dengan mata pelajaran yang dibahas. Kemudian, siswa diminta untuk mempelajari materi di rumah, dan pada saat di kelas siswa dapat lebih fokus kepada materi ataupun menyelesaikan soal yang diberikan oleh guru tersebut. Lalu yang keempat, siswa dituntut untuk belajar secara mandiri dengan memanfaatkan video pembelajaran yang diberikan sehingga mendukung semangat belajar. Kemudian, penelitian yang relevan yaitu yang pertama, hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh flipped classroom terhadap pemahaman siswa di sekolah dasar, yang dimana proses pembelajaran flipped classroom memberikan waktu yang hemat dan juga efisien karena bisa memutar berulang kali jika mereka lupa dengan materi pelajar yang diberikan. Yang kedua, dari data penelitian ini terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan antara pembelajaran flipped classroom dengan menggunakan model discovery learning atau terhadap prestasi belajar peserta didik dan kemandirian belajar. Nah, yang ketiga, dari data penelitian ini terdapat peningkatan kemampuan kemandirian peserta didik pada kelas saintifik dan juga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik lebih baik lagi dengan menggunakan uji SCAFE. Lalu yang keempat, hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa pada model eksperimen mencapai ketuntasan klasikal, dan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan model pembelajaran per instruction flipped lebih baik daripada kemampuan pemecahan siswa dengan model pembelajaran tradisional flipped. Selanjutnya, terdapat kerangka berpikir, yaitu pembelajaran di sekolah melalui metode flipped classroom merupakan salah satu model pembelajaran yang terbalik
Namun di sini peserta didik dapat keuntungan, yaitu dengan berupa video pembelajaran, siswa dapat mengulang video tersebut sehingga siswa dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, untuk itu pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran flipped classroom. Dan yang kedua, variabel terikat dengan kemampuan pemecahan masalah terhadap tingkat pemahaman siswa sesuai paradigma yang terdiri satu variabel independen dan dua variabel dependen. Lalu selanjutnya pada bab 3 membahas tentang metode penelitian, yang dimana terdapat tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran flipped classroom menggunakan media interaktif video pembelajaran terhadap pemahaman konsep dasar siswa di sekolah dasar. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian, yaitu di SDX. Lalu, di sini terdapat metode penelitian, yang dimana saya ingin menggunakan metode penelitian eksperimen, tentu untuk mengontrol variabel tertentu yang relevan, sehingga desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi-eksperimen design. Hal ini dikarenakan tidak memungkinkan untuk mengendalikan dan memanipulasi semua variabel yang relevan. Maka, bentuk desain eksperimen yang dapat digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh variabel yang relevan, sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang efektif. Lalu, variabel yang terdapat dalam penelitian ini ialah yang pertama, variabel independen atau variabel bebas X, yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat yang menjadi variabel bebas dengan model flipped classroom. Yang kedua, variabel dependen atau variabel terikat Y, yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Kemudian di sini terdapat populasi dan sampel, yang dimana populasi ini terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu ada sampel. Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, dalam populasi dan sampel ini menggunakan teknik metode purposive sampling, yang dimana pengambilan dengan menggunakan kriteria yang diperoleh dengan benar-benar dan dilakukan. Sebagaimana teknik pengambilan sampel juga dengan menggunakan pengumpulan data, lalu pengumpulan datanya itu seperti wawancara, lalu observasi, kemudian dokumentasi, serta skala. Lalu jenis instrumen yang digunakan ialah tes soal dan kisi-kisi instrumennya. Kemudian di sini terdapat pengujian validitas dan perhitungan
Jenis instrumen yang digunakan ialah tes soal dan juga kisi-kisi instrumen. Lalu di sini terdapat pengujian validitas dan penghitungan reliabilitas. Instrumen variabel bebas pada teknis analisis data yaitu deskripsi data, pengujian persyaratan analisis, dan juga pengujian hipotesis. Lalu di sini terdapat hipotesis statiska, di mana sebagai dugaan sementara suatu objek yang kebenarannya belum tentu benar atau masih perlu melihat bukti faktanya dan masih perlu diuji kebenarannya dengan data yang diambil dari lapangan. Hipotesis penelitiannya yaitu adanya pengaruh model pembelajaran flipped classroom berbantuan video pembelajaran dengan model expository untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Adanya pengaruh model pembelajaran flipped classroom berbantuan video dengan model expository untuk meningkatkan pemahaman siswa di sekolah dasar.